Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar AutoCAD 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi ya. Di sini ada 2 dimensinya, jadi 2 dimensi plus 3, menjadi 3 dimensi. Oke, kita langsung aja. Di sini kita pilih New. Oh iya, buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini di Facebook ya, saya sudah upload foto-foto yang sudah bikin tutorial sebagiannya di sini. Oke, di sini kita akan bikin dulu yang paling mudah dulu ya, tampilan. Di sini kan tampilannya cuma 2 aja, tampilan tapak depan dan samping. Atas ya, sorry. Tampilan atas yang ini, tampilan depan yang ini ya. Jadi kita ini versi Eropa ya, bukan Amerika. Jadi di sini kita akan lihat gambarnya. Kita lihat dulu tampilan atas yang bagian di sini yang paling mudah ya. Kita bikin segi 4 seperti ini. Segi 4 ya, 160 panjangnya dan lebarnya 70. Kita bikin gunakan len atau tulis L, enter. Kita pilih seperti ini, 160 ya, 160. Terus tadi itu sebelahnya berapa? Sebelahnya 70. Seperti ini ya. Nah, tinggal kita zoom aja biar kalian lihat. Nah, biar enak lah dilihatnya ya, seperti ini. Pasin aja. Baru ke sini C aja ya, tulis. Nah, kalau C dia kayaknya dia ada nyambung ya. Jadi kita akan delete aja yang ini, kita ulangin lagi. Seperti ini. Kayaknya ada 2 nih ya, ada apa? Kayak ada 2 gitu ya. Oke, kita langsung aja kita buat gambarnya yang bagian yang di sini. Di sini ada diameter 90 ya, atau disebutnya ada lingkaran seperti ini ya. Biasa kalau lingkaran separuh ini bukan diameter tapi taruhnya itu adalah radius ya. Di sini menunjukkan diameter 90, tapi nggak apa-apa, hampir sama aja ya. Tapi lebih bagus itu kalau ada lengkungan ini ukurannya itu dia bukan diameter tapi radius ya. Oke, di sini menunjukkan lingkaran paling 90, diameter 90 lingkar seperti ini. Mulainya dari tengah ini ya, tengah-tengah ini, lihat ukurannya dan gambarnya. Jadi ukurannya itu dia pas ke tengah sini terus masuk ke tengah ini ya, tengah-tengah ya. Jadi kita akan bikin tengah-tengahnya atau gunakan segi 4 atau garis bantu ya. Kita bikin garis bantu dulu. Di sini kita cari yang simbol yang segitiga. Nah, simbol segitiga itu dia udah pas tengah-tengah dari line itu. Di sini juga sama, cari yang segitiga. Nah, seperti ini. Oke, baru kita lingkaran. Nah, lingkaran itu kalau diameter itu di AutoCAD itu harus dibagi 2. Jadi 90 dibagi 2 jadi 45 ya. 45. Tulis saja di sini 45. Enter. Baru coba kita gunakan ukuran. Di sini gunakan diameter. Nah, seperti ini ya, 90. Kita cetak buat kalian yang paham nih. Saya lupa sedikit rumusnya ya kadang-kadang ya. Terlalu banyak yang gunakan saya software jadi sedikit lupa rumusnya yang lebih cepat gitu. Simpel ya. Oke, kita langsung aja. Di sini kita kalau udah selesai tinggal kita trim aja yang bagian tidak diperlukan. Contohnya kita trim bagian di sini. Samain yang gambar yang kayak tadi contohnya. Nah. Oke, yang ini juga trim ya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oke, kita langsung aja kita ke bagian yang lainnya. Nah, di sini ada lingkaran. Nah, ya lingkaran. Kita lihat dulu sampingnya, dia sampingnya nembus nggak sampai ke atas? Nembus ya sampai sini ya. Sampingnya. Sampai di sini kalau ada garis putus-putus itu dia ada kelihatan atau disebutnya garis yang tidak terlihat. Jadi dibikin garis putus-putus, bukan garis bantu ya, tapi garis yang tidak terlihat. Jadi ada 2 garis putus-putus itu ya. Oke, kita langsung aja. Di sini ada diameter berapa nih? Kita lihat ukuran diameternya. Diameter tidak, coba diameternya mana? Diameternya lagi. Diameternya lingkaran diameter. Coba kita lihat, cari-cari. Kok nggak ada ya? Diameternya kok nggak ada ya? Diameter ini ya maksudnya ya nggak ada, cuma aduh. Diameter berapa dia? Di sini ada ada 40 ya, 40 dibagi 2 aja ya. Kita di sini ada copy yang ini, kita pindahin ke sini 40 dibagi 2 jadi 20 ya. Ngepasin dulu aja, ngepasin buat lingkarannya dulu. Terus jarak kesininya berapa? 125 ya. 125 nih jarak ke lingkaran ininya dari tengah ini. Kita bagi 2 aja, kita gunakan
kalkulator 120 dibagi 2 sama dengan 60. Jadi kita gunakan di sini apa, copy yang ini pindahin ke sini 60. Nah, jadi bikin lingkarannya di sini ya. Nah, lingkarannya ini berapa diameter lingkarannya? Kalau nggak ada kita bikin aja diameternya. Kita gunakan lingkaran, di sini kita kasih berapa, sesuaiin aja. Berapa ya? Mana nih, nggak muncul lagi nih. Di sini kita kasih diameter 10 deh. Ya, kasih diameter 10 ya. Diameter 10, diameter 20, sorry. Ditulisnya 10 ya. Nah, diameter 20, ditulisnya 10 kalau lingkarannya. Oke, seperti ini ya. Terus lanjut lagi kita ininya kita milorin aja biar lebih cepat. Kita ada modif. Di sini cari milor. Kita blok yang lingkaran ini, klik kanan, baru ke tengah-tengah ini yang garis bantu ini. Nah, dia udah pindah ke bawah ya, tinggal klik kanan, enter. Baru ke sampingnya sama kita ke modif, ke milor lagi. Kita dua-duanya klik kanan, kita pasin aja ke garis bantu ini yang tengah-tengah ini. Klik sampai seperti ini, klik kanan, klik kanan lagi, enter. Nah, dia udah pindah ya. Kalau udah pindah tinggal kita lihat lanjut lagi gambarnya. Nah, di sini ada segi empatnya nih ya, segi empat dalamnya ini. Nanti kita lihat dulu di gambar yang pertamanya atau tampilan tampak depannya. Ini seperti ini ya bentuk gambarnya. Ada lingkaran diameter 40 tapi ke atasnya dia lebih kecil gitu ya. Lebih kecil seperti ini ya. Nih, ada sudutnya dia 40 tapi ke atasnya lebih kecil ke 20. Nah, caranya gimana? Nah, nanti ini kita akan bikinnya yang udah menjadi 3 dimensi biar lebih mudah. Yang ini kita akan ubah dulu menjadi 3 dimensi dulu. Kita hapus saja garis bantunya. Kalau udah selesai, coba kita lihat lagi. Kalau udah selesai, tinggal kita ubah. Di sini kita view-nya kita ubah menjadi SW Geometric. Yang ini tinggal kita gunakan Frozen. Nah, seperti ini. Terus kita lanjut di sini ketinggiannya berapa? Nah, ketinggiannya yang 20 ini ya. 20, tinggal tulis saja 20 mm. Baru 2D-nya kita ubah menjadi sen biar kelihatan ketebalannya seperti ini hasilnya ya. Coba kita lanjut lagi. Di sini kita akan bikin apanya dulu nih biar lebih enak. Kita bikin dulu yang bagian yang segi empatnya dulu deh ya, yang segi empat yang ininya nih. Segi empatnya. Ini segi empatnya ukurannya berapa? Di sini 80 pas tengah-tengahnya ya, 80. Ketinggiannya berapa? Nah, ketinggiannya ini aja ya, 50 dikurangi 20 jadi 30. Jadi sampai sini itu sekitar 30. Terus gimana bikinnya yang segi 4 ini? Nah, ya. Kita bikin di sini segi 4 atau udah ada segi 4 di sini ya. Atau kalau yang lebih mudah kita gunakan line seperti ini. Line ya. Biasa saya seperti ini aja kita bikin. Itu berapa? 80 ya. Kita tulis saja 80, enter. Terus kita lihat lagi lebarnya berapa. Nah, lebarnya kita lihat 50 lebarnya ya. 50. Tinggal tulis saja di sini 50. Harus pas ada garis putus-putus itu ya, itu bertanda udah lurus. 40. 40 kan? Benar. 50. 40-nya yang satu lagi. 50, enter. Di sini 80, enter. Masukin ke sini. Nah, kalau udah selesai tinggal kita gunakan Frozen ke sini. Nah, itu berapa ketinggiannya? Sekitar 30. Jadi 50 dikurangi 20 jadi 30 kurang. Nah, seperti ini. Lanjut lagi, di sini ada lingkaran diameter 40 juga. Diameter 40. Diameter 40 itu dibagi 2. Jadi ditulisnya bukan 40, ditulisnya 20. Seperti ini. Ini berapa ketinggiannya? Kita lihat. Ketinggiannya adalah 60 ya, 60. Nah, 60 di 20-nya kan dibuang ya, 20-nya dibuang jadi berapa? 40 ya. 60 dikurangi 20 jadi 40 ketinggiannya. Kita gunakan plusan 40. Nah, di sini rada miring ya. Rada miring nih. Kayaknya rada miring. Nanti aja kita akan bikin dulu, kita masukin dulu sini biar lebih gampang. Sennya kita ubah dulu ke 2D, kita gunakan line seperti ini. Oke. Garis bantu itu ya buat mindahinnya. Terus kita gunakan movie untuk mindahin objeknya. Nah, baru kita pas tengah-tengah seperti ini garis segi 4, masukin ke sini yang titiknya. Nah,
kalau udah masuk kita ke 2D-nya kita ubah ke send. Nah, seperti ini ya. Kita delete aja yang ini. Nah, yang ini kita delete aja nggak apa-apa. Di sini kayaknya nggak kurang rapi ya. Nah, kita rapin dulu lah. Atau kita seperti ini dulu, kita topin dulu. Kita di topnya di sini wine-in, di sini ke wine. Kita ubah dulu ya biar lebih sedikit nggak rada melengkung gitu ya. Nah, posisinya kan dia belum nyatu nih objeknya. Nah, kita satuin dulu objeknya menggunakan perintah solid neon. Yang ini bisa dilihat kalian, solid union ya. Kita blok semuanya, klik kanan, dia udah nyatu objeknya. Baru kita lanjut ke bagian tahap yang bikin lingkaran diameter 40-nya. Di sini kita gunakan garis bantu, pas tengah-tengah aja, bikin di sini ada segitiga, pasin seperti ini. Nah, baru kita lingkaran lagi, di sini tengah-tengah lagi, segitiga lagi. Tadi itu berapa? 40 dibagi 2 jadi 20. Oke. Terus berapa ketinggiannya? Tadi itu kan ketinggiannya itu 60 ya, 60. Nah, kita di sini aja 60 dikurangi 50 jadi 10 di sini ya. Sisanya 10. Digunakan plosen 10. Mana tulisnya? 10. Oke. Enter dong. Nah, yang ini samain aja 10. Nah, seperti ini ya. Ya udah nyatu otomatis. Terus lanjut bagian yang akan dibikin seperti ini nih ya. Bikin yang bagian yang garis 40-nya di bawah 40, ke atas dia 20. Seperti itu ya, tapi ketinggiannya sekitar 30. Nah, caranya gimana bikin seperti ini? Jadi kita ada box, cari di sini yang namanya crud atau kerucut ya sebutnya ya. Ini terus ditulis seperti ini. Itu berapa diameter? Diameter 40. Nah, ditulisnya bukan 40 ya, sama 20. Oke. Taikin ke atas. Nah, ke atasnya itu berapa? Nah, gitu ya. Ke atasnya itu berapa? Kita lihat ke atasnya. Ke atasnya adalah 30. Tinggal kita tulis 30. Oke. Nah, terus lebarnya gimana? Lebarnya kita lihat. Di sini kita klik objek. Nah, kita ada panah di sini ya, panah ke samping bukan ke atas, tapi ke samping nih yang hijau ini. Ya, bisa dilihat. Nah, kita lebarin seperti ini ya. Terus lebarnya berapa di sini? Nah, lebarnya itu 20, tulis aja 20 ya. 20, coba tulis 20. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oke. 20 apa 10 saya lupa ya ini. Coba kita lihat di sini ya. Kalau kerucut di sini tulisnya langsung aja pakai apa? Pakai line garis bantu, tulis aja langsung 20. Oh, bukan 20 ya berarti ya. Kita cetak jet. Bukan 20 berarti 10 ya. Soalnya gede tadi ya. Ini masih masuk lingkaran ya guys ya. Tulisnya 10 di sini. Nah, soalnya bersama tadi yang ke bawah ya. Nah, ini bedakan. Terus kalau gini gimana? Lanjut ke bagian yang bikin akan diubah di bawah, dia di bawah ya, mulainya di bawah. Terus ketinggiannya ini gimana? Nah, ketinggiannya kita bikin aja sampai seluruhannya. Kita taikin aja ke atas di sini. Nah, seperti ini ya. Kita gunakan ploson. Nah, kalau udah tinggal 2 sennya kita ubah ke 2 lagi, 2 frame. Nah, terus tinggal kita gunakan mopi untuk memindahkan objek yang ini. Kita cari yang tengah-tengah di bawah ada titik tuh ya, segi apa? Kali ya. Nah, pindahin ke bawah kali ini. Oke. Duanya kita ubah lagi sen. Nah, di sini kan posisinya udah ada nih ya. Tinggal kita gunakan yang namanya perintah solid sprite yang ini ya, bisa dilihat, klik, terus dipindahin ininya, objek luarnya dulu, klik kanan, baru klik ke objek yang ininya, klik kanan lagi, dia akan otomatis ngubah seperti ini. Nah ya, lanjut lagi, di sini ada bikin seperti ini ya, ibaratnya turunan lah ya bahasanya. Ini ya ada garis seperti ini. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kita lihat 10 ya. Adalah 10. Kita bikin aja, totalin aja, kita bikin garis bantu dulu lah. Kita bikin garis bantu dulu seperti ini. Pasin. Nah, terus kita copy yang bagian di sininya. Klik kanan, bagi ke separuh 5, enter. Ke separuh ke sebelahnya 5 lagi, enter. Kaitan 10 ya. Terus yang tengahnya kita delete aja. Nah, kalau udah di delete tinggal ininya plosen, taikin ke atas. Seperti ini, pasin ke sini, ininya pasin ke sini sama. Oke.
Kalau udah oke tinggal potong gunakan len dari pojok sini sampai pojok sana seperti ini. Len lagi sini. Kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan peleson lagi, lubangin. Nah, oke. Lanjut kita rapihin dulu, terus kita pindahin yang bagian di sini ya biar tidak ada lennya. Yang ini kita delete semuanya. Oke, kalau udah oke tinggal delete, tinggal kita garis ininya. Nah, bisa kelihatan ya. Terus bagian apanya nih? Di sini kita akan lihat dalamannya kayak gimana kita potong. Coba kita gunakan namanya perintah apa ya? Saya lupa lagi pemotongannya. Saya sedikit lupa lagi yang mana ya? Minion paste one. Ini send ya. Buat memotongnya kita klik. Terus ke bagian pas tengah-tengah aja lah kita kliknya ya, biar kelihatan. Nah, ngilangin itu ya, bukannya ini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Harusnya jangan dipotong dulu ya. Kita copy dulu. Nah, seperti ini. Baru kita potong yang satunya. Kita gunakan mana sin, slide ya. Klik, terus potong tengah-tengah. Seperti ini aja lah, pasin ke sini. Masukin ke bagian sini aja. Nah, potong seperti ini ya. Kalau nggak mau dipotong, coba potongnya gini nih. Yang hilangnya separuh ya. Biar lebih enak gitu motongnya biar kelihatan gitu ya. Jadi kan udah motong nih ya. Kita potong lagi. Nah, klik lagi, klik yang potong yang ini ya, yang mau dipotong. Nah, di sini pas tengah-tengah, masukin sana, klik aja, klik kanan, enter. Dia akan motong separuh, tinggal gini delete, biar kelihatan dalamannya ya. Baru tinggal kita di sininya satukan objeknya menggunakan solid neon lagi, seperti ini ya, biar kelihatan dalamannya seperti ini. Oke, seperti ini ya hasilnya. Lanjut lagi, kalau ada yang kalau belum. Kalau udah selesai tinggal kita kasih warnanya lah ya, kita kasih warnanya. Warnanya apa nih? Kita gunakan tulis RMAT. Terus di sini ada home atau rumah ya. Kita cari sesuai yang kalian yang inginkan ya warnanya ya. Saya suka yang lebih cerah-cerah warna itu. Kita warna merah, warna ungu. Nah, kita blok di sini. Nah, kenapa nggak ngubah warnanya? Desainnya ngubah ke bagian relatif. Nah, ya udah warnanya ya. Terus yang warna merah ini ubah. Nah, seperti ini. Ini hitam. Oke, seperti ini. Coba kita gunakan apa nih? Cahayanya kurang. Kita setting, onin. Terlalu gelap. Nah, biar kelihatan gitu ya dalamannya. Biar tinggal kita akan zoom. Kita klik kanan. Kita zoom. Oke, itu dia guys ya cara latihan buat AutoCAD yang 2024 2 dimensi ubah menjadi 3 dimensi. Semoga membantu videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.